Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Patriarki untuk teman-teman semua. Kembali kita ke video ini dalam seri tutorial penggunaan Smart Patriarki DPC Patriarki Palangkaraya. Pada video kali ini, saya akan mendemokan bagaimana layanan anggota yang dapat dilakukan oleh anggota itu sendiri melalui aplikasi yang sudah kemarin kita jelaskan mengenai Smart Patriarki atau Sistem Manajemen Administrasi Real-Time Patriarki. Baik, teman-teman bisa sambil mengikuti tutorial kali ini dan tentunya teman-teman sudah mengetahui nih link atau alamat web dari aplikasi ini yakni smart.paterki-pky.id. Kemudian teman-teman akan menemui halaman login nih. Nah, teman-teman tinggal masukkan username dan password. Oke. Nah, ini dia menyambung dari tutorial kemarin bahwa teman-teman setelah login itu akan diminta menyetujui kebijakan atau pemberitahuan dari Patriarki Palangkaraya, kemudian teman-teman mereload data, kemudian dilanjutkan dengan pengisian profile, sehingga dashboard teman-teman nih di bagian data keanggotaannya udah lengkap. Oke, pada video ini akan mendemokrasikan bagaimana cara menikmati layanan dari Smart Patriarki. Dimulai dari layanan anggota. Oke, teman-teman boleh mantap di layanan anggota. Nah, ini dia. Saya akan contohkan salah satu saja. Teman-teman kemarin sudah pada video sebelumnya kita mendemokan bagaimana teman-teman bisa mendownload atau melihat kartu anggotanya. Untuk anggota baru pada kepengurusan kami di 2022 sampai 2026 nanti akan dicetak kartunya. Nah, untuk kepengurusan lama mungkin nanti bisa melakukan permohonan untuk pencetakan kartu. Nah, kita lanjutkan ya teman-teman bagi anggota yang ingin menggunakan menu layanan anggota, teman-teman harus mengisi profilnya sehingga lengkap nih datanya. Oke, kita contohkan salah satunya nih teman-teman. Kita akan melakukan permohonan rekomendasi SIP. Nah, ini dia teman-teman. Di sini akan muncul permohonan teman-teman nih. Akan riwayat permohonan teman-teman akan muncul di sini nih. Jadi, walaupun beberapa tahun kemudian atau beberapa tahun selanjutnya, teman-teman, datanya akan terekam di sini nih. Pernah melakukan permohonan kapan, pernah tolak atau gimana. Nah, jadi karena ini belum ada permohonan, kita contohkan untuk membuat permohonan ya. Setelah ke menu layanan, kemudian pilih rekomendasi SIP ATLM, teman-teman boleh melakukan permohonan dengan mengklik tombol permohonan baru. Oke, kita klik tombol permohonan baru. Nah, ini dia. Eh, Data permohonan ini akan otomatis terisi sesuai dengan data yang teman-teman isi pada menu profil. Jadi itulah pentingnya teman-teman mengisi data profil sehingga lengkap terlebih dahulu dengan data yang sebenar-benarnya. Sehingga waktu teman-teman mengisi permohonan, meminta verifikasi SIP, meminta surat mutasi, teman-teman akan mendapatkan data yang sudah valid dan tidak perlu mengetik ulang. Jadi teman-teman data ini diambil dari database yang teman-teman isi ke dalam menu profile. Nah, ini dia otomatis ya teman-teman akan muncul nama, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Nah, ini otomatis teman-teman diisi waktu awal. Jadi ketika teman-teman melakukan permohonan baru, ketika melakukan permohonan baru, teman-teman akan langsung terisi datanya. Tinggal di sini mengisi nomor kontak WhatsApp. Kenapa nomor kontak WhatsApp ini diisi ulang? Karena ada beberapa kasus dia memiliki nomor telepon dan nomor WhatsApp yang berbeda. Jadi teman-teman di sini harus mengisi nomor WhatsApp ya, karena nanti pemberitahuan dan prosesnya dari permohonan teman-teman akan diupdate melalui WhatsApp ya teman-teman. Oke, kita isi WhatsApp misalkan ya. Nah, ini WhatsApp contoh ya, dengan nomor ini. Jadi teman-teman nanti setelah mengisi nomor ini harus memiliki persyaratan nih. Nah, bagaimana persyaratan ini dipenuhi? Teman-teman harus mencentang semuanya. Misalkan nih, teman-teman harus memiliki STR aktif. Oke, teman-teman telah melunasi iuran Patelki hingga tahun 2023 atau tahun berjalan ya. Nanti dia isinya akan otomatis
terganti mengikuti tahun berjalan. Sehingga ini dibayarkan melalui kredit virtual akun melalui Simka. Dan ini juga nanti lunas iuran cabang. Nah, ini akan nanti bisa teman-teman transfer atau teman-teman bisa melakukan pembayaran melalui Smart Hotel Key ini. Tapi nanti itu di belakang kita akan jelaskan bagaimana cara atau tutorial untuk melakukan pembayaran iuran cabang melalui Smart Hotel Key. Oke, setelah tercentang aktif dan mengisi nomor kontak, teman-teman boleh melihat lagi datanya. Kemudian klik simpan data. Nah, di sini ada keterangan jika data tidak sesuai, teman-teman dapat merubah pada menu profile ya teman-teman. Jadi prosesnya di sini, admin Petelki akan melakukan validasi nomor STR. Ini nomor STR teman-teman. Kemudian bendahara cabang akan melakukan verifikasi pelunasan iuran teman-teman. Nah, jadi nanti tugasnya akun bendahara akan melakukan nih pengecekan nih setelah STR-nya dicek, kemudian iuran Patelki dan iuran cabangnya akan dicek, kemudian proses eh, pemenuhan persyaratan telah dilakukan, maka surat dapat diproses ya. Proses penerbitan SIP ATLM ini dilakukan 1 kali 24 jam, maksimal 1 hari ya teman-teman. Jadi kami berkomitmen untuk melakukan verifikasi secepat mungkin sesuai dengan permohonan teman-teman. Ya, kemudian klik simpan. Ini kembali teman-teman akan melakukan pengecekan data nih sesuai data yang di-input. Nah, kemudian di sini teman-teman harus mengupload STR sebagai persyaratan. Kita contohkan saja STR ya teman-teman. Saya cari STR saya. Ini STR saya teman-teman, kemudian kita upload. Nah, setelah data dicek dan STR terupload maksimal 1 MB ya, teman-teman akan tampil nih STR-nya di sini. Kemudian silakan teman-teman klik kirim. Dengan mengetik tombol kirim ini bahwa data sudah benar dan WhatsApp API. Nah, jadi teman-teman nanti akan diminta ini klik continue aja dan klik use WhatsApp web. Kemudian nanti secara otomatis akan ada notifikasi pada Ketua DPC Patolki Palangkaraya dengan permohonan teman-teman yang sudah dilakukan melalui aplikasi Smart Patelki. Oke, kita kembali lagi ya teman-teman ke Smart Patelki tadi. Kita lihat permohonan teman-teman tadi apakah sudah terekam. Ini dia. Permohonan tanggal 16 bulan 7. Jadi kami berkomitmen tanggal 17 itu sudah selesai dan statusnya berubah jadi terbit ya. Oke. Nah, mungkin untuk melakukan permohonan SIP cukup sampai di sini. Ini adalah menu yang dapat diakses oleh eh, teman-teman sebagai pengurus, maaf, sebagai anggota. Jadi selanjutnya, teman-teman dapat mengecek nih pada bagian verifikasi, maaf, pada bagian status. Ini statusnya verifikasi atau pemenuhan persyaratan atau verifikasi iuran atau bahkan ditolak atau terbit ya. Kalau permohonan teman-teman disetujui dan persyaratannya terpenuhi semuanya, maka teman-teman bisa melakukan download di sini. Nanti akan kita demokan ya. Misalkan di sini ya. Saya keluar dulu. Ini ibaratnya saya demokan bahwa teman-teman sudah selesai melakukan permohonan SIP ATLM. Jadi statusnya verifikasi ya. Artinya ini tugas daripada admin DPC Palangkaraya untuk melakukan verifikasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya login pakai akun saya. Nah, ini dia. Mungkin ada sedikit berbeda ya teman-teman. Menu yang diterbitkan atau dilihat oleh admin dan menu yang dilihat oleh anggota. Mungkin di sini pada admin akan lebih lengkap. Nah, dia surat masuk, surat kedua, kegiatan anggota dan lain-lain ya. Oke, kita masuk ke rekomendasi SIP ATLM. Nah, ini dia tadi permohonan tanggal 15 atas nama Wardah Hafiz. Oke, saya sebagai admin nih teman-teman, tinggal memverifikasi. Nah, akan dicek nih teman-teman datanya apakah sesuai dan
Kemudian verifikasi berkas, oke. Kemudian kita ubah ke verifikasi bendahara. Maka di sini adalah tugas dari bendahara untuk melakukan verifikasi iurannya. Tanda tangan, oke. Berarti nunggu verifikasi dari Ketua Patelki. Nanti akunnya akan berjenjang teman-teman dan kami komitmen untuk secepat mungkin menyelesaikan dalam 1 kali 24 jam pada hari kerja. Pada hari libur dan weekend kami tidak membuka aplikasi ini. Nah, jadi misalkan nih saya sebagai admin nih bertugas untuk menerbitkan setelah saya verifikasi, nih dia akan berubah tadi statusnya adalah verifikasi akan berubah menjadi terbit. Nah, tinggal saya kirim akan masuk ke WhatsApp teman-teman. Otomatis akan masuk ke WhatsApp teman-teman dan teman-teman bisa mendownload pada link WhatsApp-nya. Nah, kemudian di sini untuk mendownload, nah ini saya bisa download nih dan barcode yang tertera pada eh, lembar surat rekomendasi ini, teman-teman bisa mengecek keasliannya. Jika di-scan, dia akan terdownload file suratnya. Nah, di sini teman-teman mungkin akan dijelaskan sedikit mengenai dokumen ini tanda tangani secara elektronik ya. Jadi, sistem tanda tangan elektronik itu adalah sistem di mana penandatanganan dilakukan secara online dan terdata nih. Seperti tadi, penandatanganannya ada verifikasi berkas, ada verifikasi iuran, ada verifikasi tanda tangan ketua, dan sampai pada tahap terbit. Jadi semuanya harus ada time dan siapa yang menandatanganinya. Oke, di sini sudah saya terbitkan. Kemudian kita kembali lagi ya ke menu teman-teman. Kita kembali ke akun tadi, akun anggota. Oke, di sini kita buka layanan rekomendasi SIPTLM. Nah, ini dia statusnya udah berubah menjadi terbit dan teman-teman bisa mendownloadnya masing-masing. Oke, nah mengenai bagaimana dengan menu-menu lainnya? Menu lainnya itu hampir sama, teman-teman. Menu surat rekomendasi, menu surat mutasi, dan verifikasi SKP itu hampir sama bagaimana cara permohonannya. Jadi teman-teman tinggal mengikuti saja, sudah jelas langkah-langkahnya. Nah, mungkin untuk pembayaran iuran akan dijelaskan pada video part-part berikutnya ya teman-teman. Demikian sekilas mengenai tutorial bagaimana cara melakukan permohonan rekomendasi SIP ATLM pada aplikasi Smart Patelki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.